Halo, nama saya Graciana dari kelas 9D. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang konflik suku antara suku Dayak dan suku Madura tahun 2001 di Sampit. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura dari Pulau Madura. Konflik tersebut pecah pada 18 Februari 2001 ketika dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak. Konflik Sampit mengakibatkan lebih dari 500 kematian, dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal. Akibat perang Sampit, setidaknya 100 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak selama konflik ini. Suku Dayak mempunyai sejarah praktik ritual pemburuan kepala atau ngayau. Meskipun praktik ini dianggap musnah pada awal abad ke-20, konflik antara etnis yang terjadi di Sampit membuat beberapa aktivitas terhenti, aktivitas di sekolah-sekolah, kantor-kantor milik pemerintah, maupun swasta dihentikan secara sementara hingga situasi kembali kondusif. Pemerintah perlu segera merehabilitasi mental warga Dayak dan Madura untuk menyelesaikan kasus Sampit, Kalimantan Tengah. Untuk itu diperlukan figur-figur yang mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan para tokoh adat, Dayak atau Demang, dan Madura. Di lain pihak, hak warga Madura atas tanah yang telah dilindungi harus dilindungi secara hukum. Lalu kita akan menjawab pertanyaan, bagaimana tanggapan kalian setelah membaca berita konflik tersebut? Berikan alasannya. Menurut saya, Madura memiliki hak atas wilayahnya, begitupun dengan Dayak, yang berarti kalau Dayak sudah menyerang Madura, Madura sudah mengganggu Dayak. Yang kedua, jelaskan latar belakang terjadinya konflik tersebut. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura dari Pulau Madura. Konflik tersebut pecah pada 18 Februari 2001 ketika dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak. Konflik Sampit mengakibatkan lebih dari 500 kematian, dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal. Lalu pertanyaan yang ketiga, jelaskan dampak dari terjadinya konflik. Dampak yang pertama, 100 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak. Yang kedua, aktivitas di sekolah-sekolah, kantor-kantor pemerintah, serta swasta dihentikan untuk sementara. Pertanyaan keempat, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaian yang pertama, pemerintah merehabilitasi mental warga Dayak dan Madura. Hak warga Madura atas tanah dilindungi secara hukum. Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara untuk memelihara perdamaian setelah konflik tersebut? Mempertahankan hidup yang damai dan tentram, saling menghargai dan toleransi.